Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di materi kita hari ini tentang kelipatan persekutuan terkecil atau bisa juga disebut KPK. Nah, di sini cara menyelesaikan KPK itu ada dua. Yang pertama itu menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Yang kedua yaitu menentukan KPK dengan pembagi bersusun. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke yang pertama, menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, di sini ada contoh soal, katanya tentukan KPK dari 90 dan 168 dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, di sini maksudnya kita menggunakan poin faktor yang pembaginya itu nanti merupakan bilangan prima. Nah, di sini yang pertama ada 90, kita tulis dulu ada 168. Nah, setelah itu kalian tahu kan pasti bilangan prima itu ada berapa saja. Nah, di sini ada angka 2. Jadi 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45. Nah, setelah itu kita cari lagi, bisa dibagi 2 enggak 45? Nggak bisa kan? Maka kita bagi 3. Nah, cari lagi bilangan prima yang bisa dibagi 45, yaitu 3. Sisanya berapa? 15. Nah, terus kita bagi lagi 3. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, ini adalah bilangan-bilangan prima. Nah, untuk yang 168 juga sama. Kita bagi 2 dulu. Nah, jika dibagi 2 tidak bisa, maka kita lanjut bagi 3. Nah, karena di sini dibagi 2 bisa, maka 168 dibagi 2 sama dengan 84. Nah, bagi 2 lagi bisa enggak? Nah, ternyata bisa. 84 dibagi 2 sama dengan 42. Kita bagi 2 lagi. Nah, ternyata bisa. Di sini ada 2 dengan 21. Nah, setelah itu 21 bisa enggak dibagi 2? Nah, enggak bisa, maka kita cari lagi bilangan prima yang bisa dibagi 21, yaitu 3. Nah, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, jadi ini adalah faktorisasi prima. Nah, setelah itu kita tulis. Nah, di sini untuk 90 faktorisasi primanya ada 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini di sini ada angka 2. Kenapa di sini langsung saya tulis 3 pangkat 2? Karena di sini 3-nya ada 2 kali, jadi 3 pangkat 2, karena sebelumnya kita sudah belajar perpangkatan. Nah, terus dikali 5. Nah, selanjutnya untuk yang 168, 2 pangkat 3, karena di sini 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikali 3 dan dikali 7. Nah, jadi KPK-nya dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 sama dengan 2520. Nah, kenapa bisa jadi ini? Nah, di sini kan untuk 90 dan 168 sama-sama mempunyai 2 dan 3. Nah, jadi untuk KPK itu mencari nilai yang angka yang sama tetapi pangkat yang tertinggi. Nah, jadi antara 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 3, pangkat tertingginya adalah berapa? 3. Ya, jadi yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Nah, untuk yang 3 pangkat 2 dan 3. Nah, pangkat yang tertingginya adalah 3 pangkat 2. Nah, sedangkan sisanya nilai yang enggak sama, maka 5 dengan 7 itu kita masukkan semuanya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, sama dengan 2520. Nah, selanjutnya kita melanjutkan yaitu menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Nah, di sini pembagian bersusun yaitu kita menggunakan kotak. Nah, jadi kita bagi ke bawah. Nah,
di sini ada soal, tentukan KPK dari 28, 84, dan 96 dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, di sini sudah ada kotaknya, sudah ada juga angka-angkanya. Nah, yang pertama-tama kita tulis dulu angka 28, 84, dan 96. Nah, terus pada pembagian bersusun ini sama dengan faktorisasi prima, yaitu dengan pembaginya juga merupakan bilangan prima. Nah, di sini awal-awal kita bagi dengan 2. Nah, karena mereka semua bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14, 84 dibagi 2 sama dengan 42, 96 dibagi 2 sama dengan 48. Nah, karena sudah dapat hasilnya kita pembagian 2, maka kita bagi lagi dengan 2. Nah, ternyata dibagi lagi dengan 2 bisa, yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7, 42 dibagi 2 sama dengan 21, 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, setelah itu kita bagi lagi dengan 2. Ternyata angka 7 dan 21 tidak bisa dibagi 2, maksudnya tidak habis dibagi 2. Yang bisa cuma angka 24, maka yang 24-nya kita bagi 2, yaitu 12. Sedangkan angka 7 dan angka 21 itu kita turunkan ke bawah. Nah, kita tetap tulis 7 dan 21. Nah, lanjut. Karena 7 dan 21 tadi tidak habis dibagi 2. Ini tidak habis dibagi 2, maka yang habis dibagi 2 adalah 12. Nah, jadi kita bagi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sedangkan 7 dan 21 tadi kita turunkan lagi ke bawah. Nih, jadi seperti ini. Nah, karena sudah kita turunkan, maka kita bagi lagi dengan 2. Ternyata 7 dan 21 masih tidak bisa dibagi dengan 2, maka yang bisa cuma 6. Nah, jadi 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Nah, jadi untuk 7 dan 21 yang tidak bisa dibagi 2 tadi, kita turunkan lagi. Nah, jadi kita tulis lagi 7 dan 21. Nah, setelah itu, karena sudah tidak bisa mereka bertiga ini, 7, 21, dan 3 dibagi 2, maka kita bagi lagi dengan 3. Nah, ternyata dibagi dengan 3, yang bisa cuma 3 dan 21. Nah, jadi yang bisa dibagi dengan 3, maka kita bagi dengan 3. Nah, jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, sedangkan 7 kita turunkan lagi karena nggak bisa dibagi 3. Nah, setelah itu kita dapat hasilnya yaitu 7, 7, dan 1. Nah, setelah itu kita bagi lagi dengan 7. Karena sudah dibagi dengan 3 tidak bisa, maka kita bagi lagi dengan 7. Nah, 1 dibagi 7, karena ini sudah nilai akhir, maka langsung kita turunkan saja ke bawah. Nah, jadi kita tulis angka 1. Nah, untuk 7 dibagi 7 sama dengan 1, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, jadi begini cara pengerjaannya. Nah, selanjutnya kita kalikan semua pembaginya. Nah, di sini ada 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, di sini 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu baru kita kalikan lagi. Nah, di sini ada 3 dan 7, maka kita tulis 3 dikali 7. Karena 2-nya ada 5 kali, maka kita bisa menulisnya dengan 2 pangkat 5 dikali 3 dan 7. Maka hasilnya adalah sama dengan 672. Nah, karena kita sudah tahu hasil dari perkalian semua pembaginya yaitu 672, maka KPK dari 28, 84, dan 96 adalah 2 pangkat 5 dikali 3 dikali 7 sama dengan 672. Nah, di sini kenapa saya urutkan dari 2222 dulu supaya gampang nanti. Misalkan kita acak nanti susah, bukan
menurut saya lebih baik diurutkan dulu dari angka 2, kita bagi lagi 2, kecuali sudah ketiga angka ini sudah tidak bisa lagi dibagi 2, maka kita ganti ke angka selanjutnya, angka prima selanjutnya yaitu 3. Nah, dan juga di sini kakak lebih sering menggunakan poin faktor ketimbang pembagian bersusun, karena menurut kakak lebih gampang pembagian dengan menggunakan faktorisasi prima atau poin faktor daripada menggunakan tabel seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kakak. Bila ada salah atau hilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.